Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukholid Wardi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fiqh. Di sini saya akan berpresentasi mengenai pengertian ijtihad, syarat-syarat mujtahid, tingkatan mujtahid, lapangan ijtihad, metode ijtihad dan hukum berijtihad. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ijtihad merupakan upaya seorang dalam menemukan solusi hukum yang tidak dijelaskan baik di dalam Al-Quran, ijma, hadis maupun qiyas. Untuk menjadi seorang mujtahid, seseorang harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk berijtihad. Untuk menjadi seorang ijtihad, seorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang dimana di sini ada 3 macam. Yang pertama itu persyaratan umum, yaitu ada balik, berakal, memiliki kemampuan nalar yang tinggi dan memiliki keimanan yang baik. Yang kedua di sini ada persyaratan utama, yaitu memahami bahasa Arab, menguasai usul fiqh, memahami Al-Quran secara mendalam, dan memahami sunnah, juga memahami tujuan-tujuan persyariatan Islam. Yang ketiga di sini ada persyaratan mendukung, yang dimana di sini ada mengetahui ada atau tidak adanya dalil al-qat'i yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas. Yang kedua di sini ada mengetahui persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan ulama yang memiliki sifat takwa dan kesalehan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tingkatan mujtahid. Yang pertama yakni mujtahid mutlak mustaqil, yakni mujtahid yang secara mandiri merumuskan dan menyusun kaidah-kaidah usul fiqh mazhabnya tanpa bertaklid. Yang kedua yakni mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad secara mandiri dalam upaya menemukan hukum-hukum syara yang bersifat parsial tanpa taklid dan mengikuti mujtahid lainnya, tetapi tidak merumuskan sendiri metode istinbat hukumnya, melainkan mengikuti metode istinbat hukum yang telah dirumuskan mujtahid kelompok pertama, yaitu mujtahid mutlak mustaqil. Yang ketiga yakni mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terkait oleh madhab imamnya. Yang keempat itu mujtahid tarjih, yang merupakan mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid muqayyad, tetapi mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya dan juga mengetahui dalil-dalilnya. Yang kelima yakni mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam madhab, mampu menguasai persoalan yang sudah jelas maupun yang sulit, yaitu mengikuti duna taklid wala ittiba para ahli mujtahid lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapangan ijtihad, di mana secara sederhana dapat dinyatakan bahwa lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Jika tidak terdapat penjelasan hukum di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis secara jelas dan tidak langsung menetapkannya, juga tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Yang kedua yaitu tidak memerintah dan tidak pula melarang bahwa untuk menetapkan hukumnya memerlukan ijtihad. Yang ketiga secara jelas, langsung dan juga menyeluruh, dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu sangat diperlukan dalam memecahkan masalah-masalah yang belum ada nasnya, juga berlaku dalam masalah-masalah yang telah ada nasnya namun belum pasti benar atau tidaknya untuk masalah itu. Dalam metode ijtihad, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam utama, tetapi terbatas dalam jumlah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibentuk untuk menjawab masalah kompleks yang muncul dalam masyarakat dengan metode ijtihad. Nabi Muhammad SAW telah melakukan ijtihad sehubungan dengan pertanyaan sahabat yang dihadapkan kepadanya tentang bagaimana cara dan metode apa yang digunakan Nabi dalam melakukan ijtihad. Jawaban yang diberikan Nabi adalah bentuk ijtihad yang dicari, kesamaannya dengan kasus yang telah ditemukan hukumnya dalam wahyu ataupun sunnah. Cara seperti ini dalam ijtihad disebut qiyas. Dalam ijtihad sendiri pastinya ada beberapa hukum. Hukum berijtihad merupakan hukum dari orang yang memerlukan ijtihad, baik dari tujuan hukum taklifi maupun hukum qat'i. Hukum berijtihad seorang faqih dapat dilihat dari 2 segi. Yang pertama, yakni dari segi hasil ijtihad itu adalah untuk kepentingan yang diamalkan sendiri. Yang kedua, yakni dari segi bahwa mujtahid adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat atau pengikutnya. Hukum melakukan ijtihad di sini ada 2. Yang pertama yakni hukum melakukan ijtihad secara umum yang diperbolehkan oleh pendapat jumhur ulama. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan secara umum dalam kesepakatan para ulama tentang adanya kebolehan untuk melakukan ijtihad. Yang kedua yakni hukum melakukan ijtihad secara khusus, yang dimana beberapa hukum yang hanya dalam ijtihad dapat disesuaikan dengan kemampuan dalam memutuskan sebuah permasalahan tersebut, baik wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
Semoga dengan adanya penjelasan tersebut, penyimak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق